serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Astuti. Saya adalah mahasiswi dari IAIN Kendari. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari korupsi. Pertama-tama, apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio corrumpere, yang artinya busuk, rusak, dan menyogok. Korupsi adalah suatu perbuatan yang curang yang merugikan negara dan masyarakat luas. Korupsi terbagi beberapa bagian. Pertama, ada suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan. Suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling umum terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun privat. Secara sederhana, suap dapat diartikan sebagai pemberian sesuatu, baik berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya, kepada pihak tertentu dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan. Kedua, ada gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering disamarkan sebagai hadiah atau tanda terima kasih, namun berpotensi besar memengaruhi integritas pejabat publik. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Selanjutnya ada penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah, namun kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara penggelapan yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor merupakan penggelapan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya. Selain itu, tindak pidana korupsi terbagi dalam 7 bentuk, di mana penggelapan dalam jabatan hanya salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Yang terakhir ada penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yang dalam terminologi hukum disebut juga sebagai penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Itulah tadi 4 bentuk dalam korupsi yang ada di Indonesia. Semoga video ini membuat kita menjadi orang yang jujur dalam menjalankan tugas kita. Saya Mulia Astuti, mahasiswi IAIN Kendari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama-sama kita lawan korupsi untuk negara kita yang lebih maju.